Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara petugas Damkar sektor Penjaringan mengevakuasi seorang lansia yang mengidap stroke dengan menggunakan tandu dari lantai 3 rumah warga. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena akses yang sempit serta pergerakan korban yang terbatas. Korban yang menderita stroke terpaksa dievakuasi dari lantai 3 rumahnya menggunakan tandu ke lantai dasar oleh petugas damkar. Meski sempat terkendala kabel listrik yang menghalangi jalur evakuasi, korban berhasil sampai di lantai dasar dan langsung dibawa ke rumah sakit. Korban ini berindikasi stroke. Akses itu di mana tangga sedang sangat curam, jadi kita menyelamatkan korban melalui luar rumah korban. Sorotan selanjutnya, Saudara, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menghadap Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan untuk membahas persoalan kereta cepat Wus. Selain masalah kereta cepat Wus, ada beberapa pembahasan isu sekaligus meminta arahan-arahan dari Presiden Prabowo Subianto. AHY menyampaikan pembahasan juga akan berkaitan dengan restrukturisasi utang proyek Wus. Dan Saudara, pertemuan ini bakal diikuti oleh pihak dari PT KAI untuk mendapatkan sejumlah petunjuk dan arahan dari Presiden Prabowo. Arahan-arahan. Batiknya cakep banget ya. Presiden tentang banyak isunya yang kereta cepat juga. Kereta cepat ya, masuk kereta cepat. Ya, ada KAI juga di dalam. Ya, tentunya kita ingin mendapatkan sejumlah guidance dari Bapak Presiden. Soal penyelesaian Pembahasannya utang. soal penyelesaian proyek atau soal restrukturisasi utang? Ya, tentu kita ingin melihat berbagai isu ya, termasuk KCIC Jakarta Bandung, ada permasalahan-permasalahan yang harus kita carikan solusinya juga dengan sejumlah opsi tentunya. Termasuk restruktur utangnya itu. Ya. Saudara, di tengah pembahasan soal kelanjutan soal Wus, hadir pula Ignatius Jonan yang merupakan Menteri Perhubungan era Kabinet Kerja di bawah Presiden Joko Widodo yang juga hadir ke istana. Jonan mengaku belum tahu pemanggilannya apakah terkait dengan pembahasan utang kereta cepat Wus, tapi menurutnya ia hanya dihubungi oleh Seskap untuk datang ke istana. Diundang Pak Seskap itu? Iya. Apa undangannya, Pak? Ya ngobrol aja. Mungkin fokusnya ada. Enggak. Ada materi yang disiapkan, Pak, dibawa. Kalau dimintain keterangan untuk Iya. masukan buat terus kereta cepat itu terkait polemik utang mungkin Pak? Enggak tahu saya. Sementara itu, Saudara, Direktur Utama PT KAI Bobi Rashidin menjelaskan restrukturisasi utang kereta cepat Wus sudah dibicarakan dengan Danantara. Dalam waktu dekat, rapat terbatas juga akan digelar. Sementara itu, Saudara, soal dugaan korupsi pada proyek pembangunan kereta cepat Wus, ia menjelaskan KCIC terbuka jika KPK ingin melakukan penyelidikan. Sedikit menyinggung bahwa ini akan segera dibicarakan yang untuk kereta cepat. Kami sudah koordinasi dengan Danantara sebagai holding dari KAI. Lagi dibicarakan antara Danantara dengan pemerintah juga tentunya. Yang jelas PT Kereta Cepat Indonesia Cina sangat patuh dan taat kepada hukum dan kami sangat mendukung permintaan-permintaan data atau kesaksian dari KPK. Lalu apa saja yang dibahas Presiden Prabowo bersama Menko Infrastruktur AHY dan mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan di Istana? Kita langsung sapa jurnalis Kompas TV, sudah ada Triksi Valencia. Triksi, apakah pertemuan di Istana membahas restrukturisasi utang kereta cepat Wus, Triksi?
Ya, Cynthia, hal tersebut disampaikan oleh Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono yang juga menyampaikan bahwa terkait dengan kereta cepat Jakarta-Bandung ini juga akan menjadi pembahasan. Berarti ini juga tidak menutup kemungkinan akan dibahas terkait dengan restrukturisasi terkait dengan pembiayaan hutang kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, tadi kalau misalnya sudah keluar 30 menit sebelumnya ada Direktur Utama PT KAI, Bobi Rashidin, yang menyebutkan bahwa dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto tidak membahas banyak terkait dengan permasalahan ataupun juga terkait dengan pembiayaan kereta cepat ini. Akan tapi memang disinggung terkait dengan rapat terbatas yang nanti akan diselenggarakan untuk membahas terkait dengan restrukturisasi maupun juga terkait dengan penyelesaian permasalahan hutang kereta cepat Jakarta-Bandung. Tapi memang belum disampaikan kapan ini akan diagendakan, yang ditegaskan bahwa ini akan dibicarakan sesegera mungkin. Nah, kalau terkait dengan apa yang kemudian nanti akan disampaikan, Cynthia, kita juga akan mendengar bersama-sama karena nampaknya ini sudah tengah bersiap-siap Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono dan juga tadi yang kita lihat ada mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan yang juga di dalam membahas bersama. Tentunya tidak jauh-jauh terkait dengan salah satunya adalah terkait dengan kereta cepat ini ataupun juga WUS. Nah, nanti akan disampaikan pernyataannya apa yang menjadi hasil rapat di dalam, lalu kemudian juga terkait dengan pembiayaan kereta cepat ini, Cynthia dan juga ya saudara, bahwa dikatakan tadi oleh Dirut PT KAI, Bobi, bahwa pembicaraan atau restrukturisasi ini sudah dilakukan antara PT KAI dengan pihak Danantara. Dan Danantara ini juga sedang berlangsung pembicaraannya ataupun juga pembahasannya dengan pihak istana. Untuk terakhir itu diminta menghitung kembali secara detail lalu kemudian juga mencari skema-skema ataupun juga skenario untuk penyelesaian utangnya. Nah, terakhir yang disampaikan oleh Kepala Badan Pengaturan BUMN yakni Doni Oskaria menyebutkan bahwa dari Danantara ini sudah mengirimkan ataupun juga sudah berlakukan negosiasi begitu ya dengan pihak Republik Rakyat Tiongkok untuk membahas terkait dengan pelunasan ataupun juga pembiayaan dari utang-utang kereta cepat Jakarta-Bandung. Disampaikan memang ada beberapa hal ini yang menjadi pembahasan dalam negosiasi. Misalnya yang pertama adalah bagaimana pembahasan terkait dengan perpanjangan waktu untuk bisa melakukan pembayaran. Nah, dikatakan ini diperkirakan 60 tahun begitu ya diminta untuk perpanjangan, tapi ini tentu masih menunggu nanti akhir dari kesepakatan antara keduanya, baik dari Indonesia maupun juga dari RRT sendiri, bagaimana kesepakatannya, apakah memang bisa diperpanjang hingga 60 tahun. Lalu kemudian juga yang dilakukan juga adalah terkait dengan pembahasan pembayaran ini, suku bunganya ini seperti apa, termasuk juga mata uangnya nanti akan digunakan dalam pembayaran ini apa yang disepakati. Nah, itu adalah 3 hal ataupun juga poin-poin yang lagi dilakukan pembahasannya dengan Republik Rakyat Tiongkok terkait dengan pembiayaan tersebut, dan nanti ini hasilnya juga akan disampaikan kepada pihak istana. Yang jelas, Cynthia, kita juga akan menanti kapan rapat terbatas terkait dengan pembahasan kereta cepat Jakarta-Bandung ini segera dilakukan, termasuk juga skema apa yang sudah berhasil didapatkan dari pihak Danantara, negosiasi yang sudah dilakukan juga dengan pihak RRT. Cynthia. Valencia Triksi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Usai jeda, Saudara, Kompas Petang akan hadir dengan informasi Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan pesawat angkut taktis berat berjenis A400M dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto kepada Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsikal Muhammad Tony Haryono.